Alhamdulillahilladzi sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minat wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan izin Allah pada siang yang berbahagia ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama dapat hadir guna melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita sekalian setiap hari Jumat. Dan dengan rahmat serta kasih sayang Allah, alhamdulillah wa syukurillah, bahwa kita selaku muslim dan muslim saling doa mendoakan kepada saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Kiranya Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dia ya Allah, dan berikan kesabaran bahwa ini adalah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang cinta kepadanya, dalam artian kita mau laksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah kita laksanakan, menunjukkan kita cinta kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepadanya, dan insya Allah orang yang cinta kelak akan bersama Rasulullah masuk surganya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada kata Rasul akan bersama aku masuk surga. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, masih dalam situasi bulan Syawal. Artinya baru saja 1 bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan kita ditempa, dibiasakan untuk menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masih membekas di hati kita, dan mulai bulan Syawal ini sesuai dengan bulannya Syawal yusawwidu Syawalan, artinya peningkatan. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Artinya takwa yang kita tempa selama 1 bulan minimal kita pertahankan itu, bahkan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan aku berikan jalan keluar manakala dia mendapatkan menghadapi permasalahan besar ataupun kecil, dan Allah akan berikan jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin sidang juga rahimakumullah, dari atas mimbar ini selaku khatib tentunya tidak jemu-jemunya mengajak, mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti
Ramadan. Tidak pernah kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah kita lakukan yang namanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah kaum muslimin lantaran ada jeda dalam setiap saat untuk melakukan koreksi diri atas perbuatan yang dilakukan setiap saat. Setidaknya dalam sehari semalam ada 5 kali kesempatan untuk mengevaluasi diri kita atas amal perbuatan yang dilakukan, baik yang ada hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk atau kepada sesama manusia. Bahkan dalam seminggu sekali kita diingatkan oleh para khatib untuk meningkatkan dan mengingatkan serta mengajak untuk melaksanakan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak sekalian, para khatib selalu mengingatkan kepada kita sekalian selalu untuk meningkatkan dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup bagi kita sekalian, dan kita masih dipercaya hidup di dunia ini untuk menghirup udara yang segar ini. Oleh karena itu, untuk melakukan muhasabah yang pernah kita lakukan selama 1 minggu terakhir ini, andaikan 1 minggu ini di bulan Syawal ini tadi ada hal-hal atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan atau kita lupakan. Oleh karena itu, bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu ayat yang sering disampaikan oleh para dai, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala pada surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, dengan demikian insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa adalah orang muslim yang beruntung. Sidang rahimakumullah, kami sering menyaksikan banyak orang yang mempunyai berbagai macam kelebihan yang dimiliki. Kelebihannya tidak tersalurkan kepada orang lain. Berapa banyak pula kami lihat orang pandai, tetapi kepandaiannya tidak tersalurkan kepada kawan-kawannya yang bodoh. Begitu juga betapa banyak para qari, orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi kepandaiannya tidak menyuruh atau tidak tersalurkan kepada kawan-kawannya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Selain daripada itu, berapa banyak ahli ibadah, dirinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak tersalurkan kepada orang lain. Artinya dakwah untuk dirinya sendiri, padahal yang dakwah Islamiyah itu adalah yang pundak kita yang namanya orang mukmin. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita sekalian, berdakwahlah melalui kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dapat mengajak saudara-saudara kita yang mungkin malas dan tidak mau melaksanakan ibadah seperti yang kita lakukan. Oleh karena itulah banyak pula yang lain seperti halnya para dai tidak tersalurkan memberikan manfaat kecuali bagi dirinya sendiri, dan untuk orang lain ini pun kadang-kadang tersendat-sendat. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Fahal anta muballighun anni qaumaka la'allallahu azza wa jalla ayyan ma'ahu
yang kuberikan kepadamu atau kepada Islam ini kepadamu, agar engkau mereka bermanfaat bagi diri kamu dan bagi orang yang mendapatkan ajakan darimu, kemudian kau pun akan mendapat pahala seandainya ajakanmu itu diikuti dan dilaksanakan oleh orang yang diajak oleh kamu. Kaum muslimin sidang rahimahullah, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Abu Dzar mendapat manfaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia masuk Islam. Selanjutnya beliau menganjurkan kepadanya untuk menyalurkan manfaat itu kepada kaumnya. Pada suatu kali pamannya yang bernama Jabir ibnu Abdillah yang pandai mengobati orang yang tersengat kalajengking, maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau melarang orang memberi jampi-jampi kepada orang lain, sedangkan aku pandai memberikan jampi-jampi kepada orang lain yang terkena kalajengking. Bolehkah aku melakukannya ya Rasul?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'na ayyan ba'a akhahu falyaf'al." Kata Rasul, siapapun yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka lakukanlah. Kaum muslimin, selanjutnya hadis ini pula katakan, meskipun seorang dilarang menggunakan ilmu sihir, tetapi Sa'id ibnu Musa mengizinkan seorang minta bantuan kepada orang ahli sihir untuk mengobati orang yang terkena ahli sihir tersebut. Tentang surat itu tadi, dia berkata, tidak mengapa seorang minta bantuan kepada ahli sihir, tetapi untuk mengobati orang yang terkena gangguan ahli sihir itu. Artinya seorang dibolehkan menerima manfaat dari orang lain, dan untuk itu tadi manakala dilaksanakan, orang yang menyuruhnya tadi adalah mendapatkan pahala ganjaran pula. Kaum muslimin sidang rahimahullah, pokoknya setiap muslim harus berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Berusahalah. Ini salah satu tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah sebaliknya. Ada kalanya engkau mendapati sebagian orang yang tidak mau memberikan manfaat bagi orang lain, meskipun tidak menyebabkan rugi bagi dirinya, tetapi dia enggan memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi dia tidak mau melakukannya karena dia hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Sikap seperti ini tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Karena itu Umar bin Khattab pernah menegur Muhammad bin Maslamah ketika dia menahan air yang dapat mengaliri ke sawah orang lain. Dia mengapa engkau menghalangi jalannya air ke tempat saudaramu itu? Padahal andaikan kau berikan dia mengalir ke sawah saudaramu, kau tidak akan rugi. Kau bisa mengisi sawahmu itu dari pagi sampai sore, dan selebihnya adalah untuk saudaramu. Andaikan kau panen, dia akan merasakan panen pula, dan manfaat panen itu tadi manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya. Kaum muslimin sidang rahimahullah, berjuang merupakan amal kebajikan yang sungguh tinggi, sedangkan mengasingkan diri orang yang cuek saja itu tadi adalah kebajikan yang paling rendah. Seorang Arab dusun pernah bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, rajulun jahan binafsi wa malihi wa rajulun bi su'alin minasiyati ya'budu rabbu wa yad'un nas min syai.
seorang yang paling baik, kata Rasulullah, adalah seorang yang berjuang dengan dirinya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan hartanya, tetapi dia juga seorang yang mengasihkan dirinya, dan sebaliknya dia tidak mau pula memberikan manfaat kepada orang lain, sementara dia rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun dia rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ada manfaat bagi dirinya dan orang lain, maka satu hal yang itu dosa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan pula, orang yang terbaik itu dikatakan di dalam hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasul, manusia terbaik itu adalah manusia yang paling berguna bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan tamparan kita 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan, takwa kita akan semakin meningkat dan justru kita tingkatkan amaliyah kita, terutama masalah kemanfaatan kita ini tadi. Di samping manfaat untuk diri kita, juga manfaat untuk orang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yahdi wa liman hada bihi wa kafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب الرزق وابواب القوه وابواب الصحه وابواب السلامه وابواب الجنه. اللهم امنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.